Kita segera terhubung secara virtual dengan tenaga ahli utama kantor staf Presiden, Brian Sri Prahastuti. Selamat sore. Bu Brian, terima kasih Selamat sore Mas Agung. Bu Brian, terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Bagaimana dasar dikeluarkannya peraturan pemerintah yang salah satu poinnya ini adalah penyediaan alat kontrasepsi untuk remaja. Kadung ramai sekarang sudah menuai pro dan kontra begitu di lingkungan masyarakat. Tampaknya seperti apa, Bu? Ya, kalau kami sih melihatnya ini ya, pasal ini kan kita jangan membacanya itu terpisah ayat demi pasal yang satu dipisahkan dari pasal yang lain, apalagi hanya melihat satu ayat saja. Secara keseluruhan pasal 101 sampai 103 ini kan isinya tentang pengaturan kesehatan reproduksi bagi remaja dan anak usia sekolah. Nah, kita melihatnya dari sana ya. Kemudian di pasal 103 memang disebutkan di sana bahwa awalnya disebutkan bahwa kesehatan reproduksi untuk remaja dan anak usia sekolah itu adalah ruang lingkupnya mulai dari pemberian komunikasi, informasi, edukasi, dan layanan kesehatan reproduksi. Kemudian layanan kesehatan reproduksi dijelaskan di pasal berikutnya, itu meliputi dari deteksi dini, kemudian ada konseling ya, ada pengobatan, konseling, dan penyediaan alat kontrasepsi. Jadi itu ada kaitannya. Artinya kita harus membaca bahwa penyediaan alat kontrasepsi ini harus dikaitkan dengan tujuan pengaturan kesehatan reproduksi untuk remaja dan anak usia sekolah. Saya rasa dari Kementerian Kesehatan juga juru bicara sudah menyampaikan ya penjelasan tentang bagaimana penyediaan alat kontrasepsi ini. Di mana ada dua, saya melihat dimensinya. Alat kontrasepsi ini satu dimensinya adalah dipergunakan sebagai tools untuk edukasi dalam rangka untuk memberikan komunikasi informasi dan komunikasi informasi dan edukasi pada kelompok remaja dan anak usia sekolah. Yang kedua, kita melihat fakta ya, tadi Pak Menkes juga sudah sampaikan. Faktanya ini masih ada loh anak-anak kita usia anak itu yang faktanya sudah menikah. Ya, artinya untuk mereka menikah ini kan kalau untuk Indonesia sebagian besar kalau kita lihat data secara umum ya, pasangan yang menikah itu biasanya 80% dalam 1 tahun pertama itu dia akan hamil. Padahal semakin muda, resiko itu akan tinggi untuk ibu maupun anaknya. Nah, sehingga kita harus melihat fakta ini. Jadi ada sekelompok remaja yang mempunyai resiko seperti ini. Nah, untuk kelompok seperti ini, maka alat kontrasepsi tadi diperlukan. Artinya apa? Adalah untuk membantu pasangan ini supaya kalau dia sudah terlanjur menikah, apapun alasannya, kadang-kadang alasannya itu bisa sosio-kultur, ya, bisa juga karena alasan agama. Sudah menikah tetapi kemudian dengan adanya alat kontrasepsi maka diatur supaya hamilnya bisa ditunda sampai usianya itu di usia yang aman, yaitu di atas 20 tahun. Begitu, Mas Agung. Bu Sri, tapi kenyataannya di lapangan begitu ya, begitu ada wacana penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja ini, kemudian framingnya lumayan banyak bergerak, menggiring anggapan publik begitu bahwa ini jangan-jangan malah memfasilitasi remaja untuk melakukan hubungan seksual yang mana belum waktunya atau belum saatnya begitu. Bagaimana Anda menanggapi framing yang ada di masyarakat ini? Ya, betul. Ya, itu juga pendapat masyarakat ini juga mungkin saja terjadi ya, harusnya sudah bisa kita mitigasi. Nah, oleh karena itu ini sebenarnya situasi ini harusnya menjadi momentum juga buat kita bahwa edukasi terkait hal ini perlu dilakukan. Saya berpikirnya memang perlu ada pengaturan yang lebih detail tentang penyediaan alat kontrasepsi untuk anak usia sekolah dan remaja ini. Mungkin dalam bentuk buku petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, ini akan menjadi bagian dari kegiatan upaya kesehatan sekolah, atau bisa saja kemudian lebih diperjelas lagi dalam bentuk peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes. Karena kalau kita lihat di dalam PP nomor 28 ini memang kalau dilihat itu tidak ada penjelasan yang lebih detail ya tentang pasal 103 ayat 4 ini kalau nggak salah ya. Oke, Bu Sri. Kalau begitu kenapa sekarang? Apa urgensinya sekarang sampai kemudian ini diterbitkan begitu? Urgensinya tadi walaupun angkanya sedikit,
walaupun angkanya sedikit ya, hanya sekarang itu pernikahan Berarti kalau angkanya sedikit nggak urgent dong Bu Sri? Kalau Bukan, angkanya walaupun sedikit usianya, mungkin, walaupun jumlahnya sedikit, tapi tetap kita harus memberikan perlindungan. Oke. Jadi tidak kemudian karena jumlahnya sedikit, kemudian kita tidak memberikan perlindungan. Ini fakta, 7% itu fakta bahwa ada begitu. Nah ini yang kita harus memastikan juga bahwa kemudian mereka tidak terhalangi aksesnya untuk mempunyai kehidupan yang lebih baik. Terutama adalah karena resiko kehamilan dan persalinan ketika usianya masih di bawah 20 tahun itu kematian ibu. Kalaupun anaknya lahir, resiko untuk lahir sejak lahir sudah stunting itu juga tinggi juga. Jadi ada resiko ini yang harus kita lindungi. Tetapi tadi catatan saya memang perlu diperjelas, perlu dipertegas lagi secara teknis, dan ini bentuknya adalah bisa dalam bentuk buku pedoman ataupun dalam bentuk Permenkes. Oke, yang menarik di sini juga Bu Sri adalah Wapres Maruf Amin kan sempat angkat bicara begitu ya. Sebelum diimplementasikan, ada baiknya didiskusikan dulu begitu. Apakah ini sudah didiskusikan dengan berbagai pihak atau seperti apa? Sampai-sampai Wapres aja bilang didiskusikan dulu gitu katanya. Berarti jangan-jangan belum ada diskusi ke pihak lain atau gimana, Bu Sri? Ya, kita berpikir positif. Kita berpikir positif bahwa sebuah peraturan, apalagi di tingkat peraturan pemerintah, rasanya tidak mungkin kalau peraturan itu dikeluarkan dengan satu pihak saja ya. Dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan karena peraturan ini dibuat sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 17 tentang Kesehatan. Jadi di dalam prosesnya pasti akan melibatkan banyak pihak ya. Mungkin kedetailannya yang ini tadi saya katakan, kedetailan ini yang harus lebih penjelasan ini yang harus lebih didetailkan lagi. Karena kita harus pahami juga bahwa PP ini kan pasalnya ini termasuk PP Omnibus Law juga ya. Karena PP-nya ini 1000 lebih isi pasalnya begitu ya. Jadi semua hal masuk di dalam PP ini. Kemudian karena ada beberapa undang-undang juga yang kemudian menjadi tidak berlaku karena ada undang-undang kesehatan nomor 17. Otomatis turunan-turunan dari undang-undang kesehatan yang lama kan menjadi tidak berlaku, dan ini semuanya kemudian dikumpulkan selama masih relevan masuk di dalam PP nomor 28 ini. Baik, Bu Sri, terima kasih banyak sudah berkenan bergabung bersama kami. Ini menjadi ruang tidak hanya untuk diskusi tetapi juga untuk mengkonfirmasi begitu ya apa yang beredar di luar di lapangan, tetapi kemudian diluruskan oleh kita bersama-sama di sini. Terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih juga Mas Agung.